Selamat malam Pak Wayan. Ya, malam Pak. Maskernya bisa dibuka Pak? Iya. Bisa sekali Pak. Ini kita berada di mana Pak? Ini Desa Dharma Buana, rumahnya Pak Ketut Dewasa. Pak Ketut Budiasa. Budiasa ya, Pak Ketut Budiasa. Oh iya. Ayo Pak Wayan, kita langsung masuk aja. Siap. Kita lihat kehidupan malam di Desa Dharma Buana. Kecamatan Belitang 2 ini Pak. Bintang 2 Pak ya? Iya. Sumatera Selatan ini. Di sini Pak. kalau setiap malam warga Balinya memang begini Pak ya? Iya, seperti inilah Pak. Rajin Pak ya? Kreatif ya, kreatif, bersatunya luar biasa kalau kita perhatikan Pak ya. Om Swastiastu. Orang pelangene makin dados palungguh kiraan sekali naik Ratu kenistayaan suka mawon Ratu sanedan pertandingan Pak Ketut, ini Desa Dharma Buana ini selalu begini ya Pak Ketut? Setiap malam ada kegiatan kerohanian seperti ini Pak Ketut? Iya, namanya masyarakat tentunya dengan berbagai jenis kegiatan, banyak sih kegiatan-kegiatan yang kita bangun yang sifatnya yang positif. Seperti pada hari ini kita yang tua ini tidak hanya bisa memberi contoh, tapi kita perlu menjadi contoh. Nah, kebanyakan kita ini generasi tua ini hanya bisa memberi contoh tapi tidak pernah mengaplikasikan. Pada malam hari ini salah satu bentuk, walaupun yang sederhana, sesungguhnya yang membuat itu menjadi berkesan dan bermakna itu adalah kita sendiri gitu. Jadi sebuah upacara atau sarana upakara walaupun sederhana itu yang perlu menjadi pertimbangan untuk bermakna itu adalah suatu keikhlasan dan keyakinan serta manfaatnya. Dan disinilah sarana itu sesungguhnya bukan karena besar dan kecilnya daripada sebuah kegiatan tapi bermakna. Nah, pada malam hari ini seperti ini kita lakukan, apapun jenisnya kegiatan yang penting kita beri makna sehingga akan bermanfaat buat banyak masyarakat. Itu tugas kita yang tua-tua. Selain itu ada juga generasi-generasi muda, ada yang suka nongkrong tapi kita tetap kadang-kadang datang ke situ berkomunikasi dengan mereka, berbincang-bincang, mencari permasalahan-permasalahan terhadap perkembangan dia, ya kita juga bisa mengarahkan. Seperti itu Pak Ketut. Baik, saya melihat kegiatan-kegiatan malam ini Pak Ketut terutama di wilayah ini kan masuk Sumatera Selatan Pak Ketut. Ya. Nah, tentunya ada kegiatan-kegiatan seperti ini itu sejak kapan Pak Ketut? Apakah memang dari dahulu atau mungkin keberadaannya belum terekspos oleh media, atau memang ini baru-baru beberapa waktu ini begitu Pak Ketut? Sebenarnya kita selaku generasi muda yang ada di luar Bali sangat hidup berdampingan dengan beberapa agama, masyarakat, suku, sehingga kita di sini di luar Bali sangat menemukan banyak permasalahan yang harus bisa kita jawab, kemudian kita bisa rumuskan untuk bisa berkomunikasi harmonis dengan agama-agama dan suku yang lain. Nah, perkembangan sebenarnya sudah lama sebenarnya dari dulu, namun kita tetap apa yang sudah ada kita anggap
sebuah dasar untuk melangkah ke hal yang baik. Contohnya membangun yang sifatnya kebiasaan yang di Bali itu yang tidak sepenuhnya bisa dipakai di daerah transmigrasi kayak di Sumatera Selatan. Ya, maka kita akan tetap membuat walaupun ada perbedaan sedikit tapi tidak menghilangkan sebuah makna. Nah, misalnya ada acara kematian seperti itu, ya kita isi ya dengan kegiatan persembahyangan atau pitra puja. Kemudian Itu secara tidak sengaja saya melihat sebuah contoh yang sangat bagus ini Pak Ketut. Di desa Dharma Buana ini ada sebuah kegiatan yang menurut saya sangat bagus. Contohnya saat kemarin ada warga kita yang punya bayi itu kan Pak Ketut. Kemudian saya lihat Pak Ketut mengisi di sana dengan doa bersama juru mangku. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak Ketut, mungkin ini bisa menginspirasi daripada desa-desa lain Pak Ketut. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa Pak Ketut dan Sulinggi dan para tokoh bisa melaksanakannya di desa Dharma Buana ini Pak Ketut. segala budaya itu harus dicari makna. Ya. Ketika budaya itu dibawa dari Bali ya seperti biasa ketika kita ada sebuah kelahiran bayi, kemudian cukup dengan ngobrol, duduk sampai malam, mangku bahkan sampai pagi, sehingga di sana sebuah upakara kalau saya maksudkan di situ sebuah budaya adat, tapi di situ ada makna yang terkandung adalah sebuah jagra. Ya. Jagra itu adalah salah satu bentuk tapa berata itu. Tapi sebuah tapa berata itu tentunya harus kita berikan makna ya, sehingga ada di situ terkandung selain tatuanya ada susilanya, ada upakaranya. Maka kita sering untuk menambahkan kegiatan itu dari mulai kita kumpul jam 7 itu kita lakukan persembahyangan. Ya, jadi apakah itu dulu begitu Pak Ketut? Apa semenjak Pak Ketut memulai gitu Pak Ketut? Apakah dulu juga begitu sebelumnya Pak Ketut? Sebelumnya sudah ada, tetapi cuman berkumpul bersama-sama. Sampai pagi kadang-kadang bayi itu di pangku lah, dempul lah cara Bali. Namun kita di sini generasi kita itu semakin berkembangnya kesibukan, itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Untuk begadang sampai pagi, besok kita akan bekerja. Nah, saya ambil bagaimana sebuah upakara itu atau kebiasaan seperti itu tidak mengurangi maknanya, tapi bisa berjalan lebih baik. Nah, maka saya rubah dengan mengadakan persembahyangan bersama dari sore sebagai wujud syukur kita kepada Sang Hyang Widi karena sudah dititipkan salah satu keluarga itu oleh Tuhan, diberikan tugas untuk membesarkan kemudian menjadikan anak itu yang suputra dan suputri, dengan harapan ketika lahir sang bayi ini kita doakan dan kita ucapkan syukur sehingga sang bayi ini yang baru lahir ini bisa jasmani dan rohaninya bisa mantap ya, bisa kuat, sehingga kelak pada 3 bulan nanti sang bayi ini jasmani dan rohaninya tetap tumbuh berkembang, sehingga pada 3 bulan itu juga akan diadakan pelaksanaan upacara lagi sebagai bentuk bahwasanya bayi tersebut sudah cukup kuat, ibadat bibit itu sudah bisa diturunkan di tanah, dikenalkan kepada Ibu Pertiwi, disampaikan kepada Tuhan, ucap syukur, kemudian leluhur dan masyarakat. Nah, pada pasaran bayi inilah kita berikan doa-doa, makna-makna daripada kegiatan filosofi daripada kelahiran bayi, terus apa fungsinya, siapa bayi itu, terus apa yang harus kita lakukan untuk menjaga bayi ini, kemudian bagaimana kita selalu bersama-sama merawat sejarah jasmani dan rohani sehingga sang bayi ini kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarga dan bangsa serta negara. Terus tahapannya apa aja Pak Ketut kalau boleh dibilang, seperti jenis kegiatannya seperti rundown acara lah begitu? Yang pertama sang medueyannya yang diberikan
anak yang seputar-seputri mengundang kita semua kepada masyarakat sekitar untuk hadir pada malam yang ditentukan yang bertepat dengan kampus bungsarnya. Nah, dia meminta kita untuk hadir untuk memberikan jamuan berupa makanan sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada kita, dan kita selaku yang berkewajiban itu siap-siap memberikan doa. Kemudian Akhirnya datang begitu ya. ya datang jam 7 malam, kemudian kita berkumpul di sana dengan tokoh-tokoh pelingsir, pemangku, semua tokoh masyarakat berkumpul di situ memberikan doa restu. Sebelum dilaksanakan doa-doa, ada rangkaian acara. Yang pertama diberikan kepada sang meduyatnya atau tuan rumah, tujuan daripada untuk menghadirkan kita apa. Kemudian yang kedua ada puja nama Siwaya ya, karena Itu yang pertama Pak Ketut ya, ya. karena di dalam Siwa Purana disebutkan jika kita tidak terlebih dahulu memuja Ganesha, maka apapun persembahan tidak akan pernah sampai kepada Siwa. Maka puja Ganesha dulu, kemudian Gayatri Mantram. Puja Ganesha itu biasanya supaya tidak menambah rangkaian kegiatan, kita cukup di dalam hati itu menyebut sebelum kita mengadakan Gayatri Mantram, ada 3 kali kita sebut nama beliau, kemudian langsung Gayatri Mantram Sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua ada Gayatri Mantram ya, versi Jawa. Jawa yang maksudnya yang Majapahit ya. Ya, yang Majapahit sebagai bentuk mengagungkan beliau, untuk menghadirkan beliau di dalam kegiatan ibadah kita. Karena di sini ada doa memohon panjang umur, kemudian doa selalu terhindar dari malapetaka, malabahaya, kemudian mohon anugerah, maka dilanjutkan dengan Maha Mertium Jaya, kemudian Ya, kedapan Siwa sebagai doa permohonan permohonan perlindungan. perlindungan keselamatan panjang umur. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu doa anugerah ya, yang dipimpin oleh seorang bangku untuk memberikan doa anugerah. Kemudian dilanjutkan dengan renungan. Ya, renungan artinya Renungan tentang makna ya, kelahiran begitu ya. sebelum renungan itu diadakan doa bahasa ibu ya, sesuai dengan bahasa kita, bahasa Bali, bahasa Indonesia, terserah yang penting dipandu oleh juru bangku setelah memberikan doa anugerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu doa renungan. Renungan ini diberikan oleh tetua atau parisade atau walake, ada pemangku atau sulinggih untuk memberikan makna daripada Kegiatan itu ya. kegiatan kampus bungsar tersebut. Setelah itu apa lagi Pak Ketut? Setelah itu, karena kita sudah memberikan doa kepada sang meduyatnya, maka kewajiban sang meduyatnya untuk memberikan persadam atau persembahan kepada tamu yang hadir, karena di dalam Weda juga ya, kita disebutkan di sana. Pernah saya baca di sebuah kitab Weda apa di Ramayana apa di mana, bahwasanya tamu itu adalah dewa. Maka wajib bagi sang meduyatnya untuk menghadirkan tamu sebagai bentuk rasa syukur, memberikan kita hidangan, dan kita juga sebagai yang diberi hidangan memberikan doa. Karena di dalam Bhagavad Gita disebutkan barang siapa yang tidak ikut memutar cakrayatnya, maka sesungguhnya mereka hidup di dalam dosa. Maka ketika kita menerima, maka wajib hukumnya kita memberi. Baik Pak Ketut, apa nih pesan-pesan Pak Ketut untuk generasi muda dan mungkin umat Hindu yang ada di desa-desa lain, mungkin yang sedang memperbaiki dan berbenah begitu Pak Ketut, agar bisa paling tidak lebih baik begitu. Apa pesan-pesannya nih Pak Ketut untuk pemuda dan desa-desa adat lain yang sedang berbenah begitu? Yang jelas kita harus sebagai manusia menyadari sepenuhnya bahwa kita lahir ke dunia ini adalah untuk memperbaiki sifat-sifat atau utang piutang yang kita diberikan oleh Tuhan untuk lahir sebagai manusia ini. Disebutkan juga dalam Bhagavad Gita, sungguh mulia menjelma sebagai manusia. Hanya dengan menjelma sebagai manusia engkau akan sampai kepadaku.
maka hanya manusialah yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Maka sebagai generasi muda, segenerasi umat Hindu yang di dalam tingkatan kehidupan yang di dalam catur asrama, tingkat kehidupan hari kita berproses ya. Dari muda ke dari brahmacari ke grihasta ke wanaprastha, kemudian ke biksuka. Maka harapan saya, ayo kita selalu melakukan sebuah hal yang baik ya. Hal yang baik ini merupakan santapan rohani ya, sehingga kita tetap menjadi manusia yang baik. Karena sesungguhnya orang yang berbakti kepada Tuhan itu adalah orang yang bisa menerapkan kehidupan sehari-hari dengan orang yang bisa menerapkan sifat-sifat ketuhanan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak menggurui atau menggarami lautan. Sesungguhnya kita namanya manusia itu tetap tidak sempurna. Tapi marilah bersama-sama kita saling mengingatkan, saling menyadarkan untuk selalu tetap melakukan sesuatu yang baik ya. Karena sesungguhnya bakti kepada Tuhan itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ke depan kita tetap menjadi pelaksana dharma itu sendiri. Walaupun melaksanakan dharma di zaman beliau ini sungguh berat ya, sungguh sangat banyak sekali rintangan, maka kita harus tetap selalu berada di jalan kebaikan. Walaupun sesungguhnya kita semuanya belum tentu baik, tapi mari kita saling mengingatkan dari segala rangkaian kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan salah satu keagamaan yang seperti Pak kita lihat pada malam hari ini juga, yang seperti yang dilihat juga pada hari-hari berikutnya dan kemarin. Proses manusia tentunya diawali mungkin dari sebuah masalah ya, seperti apa yang saya alami sendiri ya. Kita berawal juga banyak juga kesalahan-kesalahan ya, kategori kalau orang menyebutkan tidak baik ya. Tapi proses kehidupan itu tidak selalu mengalami sebuah proses, termasuk kita pernah juga mengalami hal-hal jujur saja sebagai manusia yang tidak baik, tapi jadikan semua itu adalah sebuah guru atau pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan tetap bisa menjadi motivator bagi kehidupan sehari-hari. Dan saya juga mengajak kepada desa dimanapun berada, ayo kita bergandengan tangan, bagaimana dalam setiap kegiatan-kegiatan keadatan ya, di zaman sekarang ini banyak seperti yang tadinya otonan itu semakin udah ditinggalkan, banyak berubah kepada ulang tahun. Terus apa ada yang salah? Ya sesungguhnya kita tidak ada hal yang salah, tapi bagaimana kita mengkonsep sebuah kegiatan itu dimasukkan ajaran agama sehingga maknanya menjadi sama dengan di India dengan di Bali. Kenapa berbeda? Karena berbeda budayanya, tapi filosofi dan maknanya itu tetap sama. Demikian juga Hindu, lebih yang ada di Bali ini sesungguhnya lebih mapan, lebih bagus berkomunikasi tentang keagamaannya. Walaupun itu dengan induknya di India itu berbeda, tapi tujuan daripada pemahaman keagamaan itu sama, tidak lepas dari Dharma Kama tadi, atau konsep dalam Pancasrada, Brahman, Atman, Karma, Samskara. Demikian